Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenika kita lajengaken sunah salat kabeh. Pinten? Nomor 7 nih. Tentang bacaan surat. Bacaan ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Disunahkan membaca suatu surat dari Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah kemudian membaca setelahnya itu sifatnya sunnah ya. Mau surat atau kita sering mengistilahkannya membaca surat pendek ya. Istilah kita ini jadi membaca surat pendek itu sifatnya sunnah. Berarti umpama niku boten dilakukan salatnya tetap sah. Beramin langsung takbir niku laline sing ngoten niku laline tidak membatalkan salat. Karena niku sifatnya tidak wajib, bukan wajib salat atau juga bukan rukun salat. Adapun yang disunnahkan untuk membaca itu adalah ketika salat subuh, salat maghrib dan isya, zuhur dan asar. Yang 4 itu adalah di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat itu tidak disunnahkan membaca surat niku. Adapun dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan fi kulli salatin qiraah. Di dalam setiap salat ada bacaannya. Fama asma'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, yang Rasulullah memperdengarkan kepada kami, maka kami pun juga memperdengarkan kepada kalian. Memperdengarkan itu tegasnya apa? Dibaca secara keras. Yang Nabi membacanya secara keras, kami pun juga membacanya dengan keras, dengan jahar. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum, yang Rasulullah menyamarkannya dari kami, maka kami pun menyamarkannya dari kalian. Yang Rasulullah membacanya secara sir, kami pun juga membacanya secara sir. Pokoknya ibadah niku dari nyonto yang dilakukan Nabi pripun ngene niku mboten sah ditambahi, mboten sah dikurangi, mboten sah diutak-atik, mboten perlu dirubah. Pokoknya ibadah niku nyonto niku luwih selamat, luwih aman. Kalau kita rubah, ada kalanya itu kurang menyesuaikan dengan sunnah, bahkan ada kalanya niku justru membatalkan ibadah. Pokoknya nyonto niku pun paling penak. Ibadah niku penak gari ngeblat. Ngeblat niku kan luwih gampang gitu. Ngeblat daripada kan ngarang bebas itu kan luwih penak gambar niku ngeblat. Nah, ibadah niku juga penak. Ibadah niku sing penting ngeblat niku luwih pas dan luwih bener. Wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu. Barang siapa yang hanya membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah niku memang punya istilah banyak sekali. Di antaranya adalah ummil kitab. Ummil kitab niku napa? Induknya kitab. Induknya kitab. Kok diarani induk niku napa? Bagian yang paling penting gitu. Induk niku atau ibunya kita. Seperti negara, bagian terpenting dari satu negara adalah ibu kotanya niku. Al-Qur'an bagian terpentingnya adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab,
maka salatnya sudah sah. Wa man zada fa huwa afdal. Barang siapa yang menambahnya maka itu lebih baik. Hadis riwayat Muslim nomor 936. Ini menjadi dasar bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah niku hukumnya sunnah. Karena kalau tidak membaca pun hukumnya napa? Sah. Wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu. Kalau hanya membaca Al-Fatihah tok niku janjane sudah sah. Secara umum ya. Secara umum apa yang kita baca di saat setelah Al-Fatihah niku dalil yang umumnya adalah satu, bacalah yang paling mudah bagi kita. Qara'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi kita. Kalau bacaan Qur'annya yang kira-kira kita malah kesulitan untuk membacanya, maka lebih baik kita ganti bacaan yang sekiranya mudah. Dan sebenarnya tidak mutlak dibaca secara hafalan, tidak mutlak dibaca secara hafalan. Bahkan sekarang sudah mulai ada beberapa masjid tertentu yang sholatnya itu ada Al-Quran, mushaf Quran yang besar di depannya, mushaf Al-Quran di depannya, sehingga dia bisa lebih pas di dalam membaca Al-Quran. Dan itu tidak membatalkan sholat. Gerakan-gerakan memindah lembaran mushaf itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena itu sesuatu yang ada hajatnya, ada kebutuhan. Nah ini kan waktu kita membahas tentang syarat sahnya sholat atau baca tentang rukun sholat itu, sedikit kita singgung tentang pembatal sholat dalam hal gerakan. Gerakan yang membatalkan sholat itu ketika terpenuhi 3 unsur. Satu, gerakannya itu tidak dibutuhkan. Gerakan yang buatan itu kebutuhannya. Nanti ngadeg, nopo, paling ingat dhuwur, ngitungi, gendeng. Nah itu kan buatan itu kebutuhan. Yang kedua, gerakannya sangat banyak. Gerakannya banyak. Gerakan ini bukan banyak. Yang ketiga, gerakannya itu berurutan, banyak dan berurutan. Ketika 3 syarat ini, 3 hal ini ditemukan di dalam gerakan itu, maka berarti sholatnya batal. Tapi kalau gerakannya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, umpamanya ngeting-ngeting tengarepnya tawon, mungkin nek ra digusah ngeting-ngeting pas lagi maca sentuh, maka niku kan gerakannya juga nopo. Nah kalau langkah itu, kalau gerakannya itu berupa langkah, langkahnya tidak boleh yang panjang, banyak. Ya, boleh membatalkan sholatnya. Niku boleh membatalkan sholatnya. Ketika memang kira-kira niku membahayakan, maka jangan boleh membatalkan sholatnya. Oke. Umpamane jenengan pas sholat ngoten niku kata enten bocah itu kok melayu teng dalan. Wah, jenengan boleh membatalkan sholatnya untuk ngejar anaknya atau putune niku. Kemudian dipegang, kemudian nanti ikut sholat berjamaah lagi, mengulang dari awal. Nah, kalau langkah itu terkait dengan langkah. Kalau langkahnya niku memang sudah jauh, membatalkan sholatnya. Tapi kalau langkahnya hanya dekat, niku mboten masalah. Langkah dekat niku pripun contoh? Terkadang ada barisan yang agak renggang gitu. Sering gitu terjadi gitu. Nah, mulai tengah dhewe ini sering terjadi. Rakaat kedua niku pun mulai bolong. Rakaat ketiga tambah ombong.
Rakaat keempat, wah, dileboni wong loro iso kan. Oke, itu kan berarti gerakan langkahnya itu hanya sedikit. Umpamanya ada yang batal, kemudian yang batal itu keluar, kemudian ada yang maju untuk nutup shop itu, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Jadi merapatkan shop itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam sholat. Merapatkan shop itu harus dilakukan. Maka dalam satu hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus barisan, maka dia akan diputus rahmatnya oleh Allah. Jadi ampun ngantos kok enten renggang ngoten niku jenenge mawon. Ampun ngantos pas salat niku barisane bolong ngoten niku jenengan mendel mawon. Ketika sampingnya niku mboten teh jenengan boleh kok berisyarah kepada sampingnya agar geser niku. Sing penting mboten ngendika. Sing penting mboten ngendika. Geser rene. Nah, batal niku. Tapi sing penting namung isyarat nggih di napa? Dijawel utawa ditarik sedikit. Ditarik agar bisa bergeser untuk nutupi shop. Terang niku. Yang pertama prinsipnya adalah kita membaca bacaan yang sekiranya mudah bagi kita. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah ketika kita sholatnya sendiri, kata Rasulullah, khairu sholati tulul qunut. Sholat yang terbaik adalah yang bacaannya niku panjang. Sholat yang terbaik adalah yang bacaannya panjang. Makanya Nabi dulu pernah sholat lahir niku yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Kira-kira dibuat. Contohnya lagi tentang sunnah sholat tarawih yang dilakukan zaman Rasulullah. Rasulullah itu sholat tarawihnya pinten 11 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah itu sholat 4 rakaat, jangan kamu tanyakan baiknya dan panjangnya. 4 rakaat itu sangat bagus dan sangat panjang. Nah, dia kira-kira 4 rakaat itu nedo kira-kira begitu. Ada protes gitu. Tapi jangan Rasulullah kalau mau ngambil yang 4-4-3 itu harusnya adalah panjang. Yang 4-3 itu harusnya yang bacaan sholatnya itu panjang. Yang 11 rakaat itu bacaannya harusnya yang panjang. Berbeda dengan yang sholatnya itu sampai 23 rakaat. Yang 23 rakaat mungkin tidak terlalu panjang bacaannya. Tapi kalau yang 11 rakaat harusnya bacaannya itu panjang. Itu sunnah. Ini prinsip awal gitu. Prinsip awal itu. Kemudian yang ketiga, ketika sholatnya berjamaah, maka imam harus pengertian dengan makmumnya. Imam pengertian dengan makmumnya. Karena kata Rasulullah, fa inna fihim dha'ifun aw kabirun aw maridun. Karena di dalam makmum itu ada barisan orang-orang yang sudah lemah, ada orang-orang yang sangat sepuh, ada barisan orang-orang yang sedang sakit, dan ada juga barisan ibu-ibu yang memikirkan anaknya, orang tua yang memikirkan anaknya, sehingga ketika sholatnya itu terlalu lama itu bisa mengganggu kekhusyuannya. Itu 3 prinsip awalnya nih. Yang pertama, baca yang sekiranya mudah bagi kita. Kemudian yang kedua, kalau sholat sendiri diusahakan sholatnya itu yang
panjang. Ini prinsip dasarnya gitu. Tapi nanti ada prinsip yang selanjutnya, yaitu taksis, pengkhususan. Kalau memang ada dalil khusus yang mengenai bacaan itu harusnya yang dibaca, yang lebih diutamakan adalah yang pengkhususan tadi. Yang kedua, kalau sholat sendiri panjang, kemudian ketika sholatnya berjamaah, perhatikanlah makmumnya. Perhatikanlah makmum. Sekarang akan kita bahas tentang pengkhususan di dalam sholat sunnah, khususnya sholat wajib. Ketika sholat subuh, bacaan yang disunahkan itu bacaan apa? Disunahkan ketika sholat subuh membaca surat-surat yang panjang. Ketika sholat subuh disunahkan membaca surat yang panjang. Nama suratnya panjang. Di bagian bawah. Salah satu hikmah disunahkannya baca surat yang panjang adalah ketika sholat subuh, sholatnya itu hanya 2 rakaat, dan waktu itu kebanyakan manusia masih dalam posisi tidur atau bangun tidur, masih terlelap itu. Maka ketika imam itu memperpanjang sholatnya, ketika imam itu memanjangkan sholatnya, maka akan memperkecil kemungkinan makmum itu menjadi tertinggal rakaatnya. Sholat subuh ini kan biasanya mau laki tangi turun gitu. Atau mungkin bahkan sebagian jamaah masih tidur. Maka disunahkan bacaannya itu dipanjangkan, sehingga ketika makmum itu rada telat, dia masih menjumpai sholat subuh. Itu kalian imamnya itu macamnya bulu terus. Kita elekoman di atas, ini lagi tangi turu, lagi tinggal wudu, gitu tekan masjid, wes salah. Oh, niku. Itu adalah tentang sholat sunnah fajar, bukan sholat subuhnya. Sholat subuh itu suratnya panjang, tapi kalau sholat sunnah fajar, sholat 2 rakaat qobliyah subuh, itu bacaannya adalah 2 surat pendek tadi, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ketika sholat subuh disunahkan membaca surat yang panjang. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Barzah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittin ilal mi'ah ayatan." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat subuh membaca surat yang panjangnya antara 60 sampai 100 ayat. Surat apa nih Pak? 60 sampai 100 ayat. Ini insya Allah belum pernah kita lakukan. Yakin tidak? Misalnya nih dereng nanti dilampain nih. Yasin 80-an ayat. Yasin boleh sing apa? Kon. Ketika sholat subuh, Rasulullah itu biasanya membaca ayatnya adalah antara 60 sampai 100 ayat.
Ada nggih? Ar-Rahman itu pendek banget. Niku ayatnya cendek-cendek banget. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kita ayat Ar-Rahman 78. Niku pun termasuk masih pendek nih. Ar-Rahman. Kalau di dalam klasifikasi surat, niku Ar-Rahman niku masuknya di surat pendek. Surat Mufassal. Surat Mufassal. Surat Mufassal itu termasuk surat pendek. Surat Mufassal niku dimulai dari surat Qaf sampai surat surat An-Nas. Surat Qaf niku nomor suratnya 50. Kalau 49 niku surat Al-Hujurat. Surat Qaf sampai surat An-Nas niku dianggap sebagai surat pendek. Makanya lama ukuran kita niku beda sekali dengan lama ukurannya para sahabat. Bagi sahabat niku cepat, bagi kita sulit banget. Bagi sahabat niku mungkin maca apa? An-Naba niku hal yang pendek. Maca surat Qaf itu bagi mereka pendek. Tapi bagi kita kira-kira suratnya Qaf. Lagi An-Naba lagi sak lembar punjul. Nembe sak halaman punjul sithik. Niku wis rumangsane bagi kita napa? Panjang banget. Ini pembuktian bahwa memang kita niku cara keimanan niku rendah banget gitu. Kita niku keimanan rendah banget. Kita akui ataupun tidak, keimanan kita niku rendah. Salatnya ketahuan sidik niku le protes tenanan. Mungkin jenengan pernah mireng tentang ada sahabat yang sampai mutung krana imame niku salat dawa banget. Tapi lek mutung niku napa? Sebabe imame niku maca surat Al-Baqarah. Mboten krana imame niku maca surat Ar-Rahman, benar. Imame waktu itu ada sahabat yang bernama Mu'adz ibnu Jabal. Beliau menjadi imam membaca surat Al-Baqarah, kemudian ada salah satu sahabat yang keluar dari barisan karena imamnya itu sholatnya sangat panjang, yaitu baca surat Al-Baqarah, sehingga dia memilih untuk sholat sendiri. Kalau istilah dalam fikih namanya mufaroqah, misai imam. Keluar dari barisan dia sholat sendiri. Niku lek mutung bukan karena surat yang bagi kita niku panjang. Niku surat yang bagi para sahabat sangat panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Surat yang kados Al-A'la, terus surat Al-Lail, surat surat apa? Asy-Syams, surat At-Tolak. Para sahabat biasa melakukan itu berjamaah dengan bacaan itu, bahkan terkadang sholatnya digandeng dua surat digabungkan dalam satu rakaat. Itu bagi mereka sangat pendek, surat yang pendek. Memang kita ukurannya pun terlalu apa? Standar ini kok didon gawe banget. Blotrok standar gitu. Sehingga diunggah ke sini niku le protes tenan. Di dalam riwayat yang lain ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri fi Qaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan.
Sesungguhnya Nabi SAW membaca surat Qaf dan yang semisalnya pada saat sholat fajar. Lalu sholat beliau setelahnya menjadi lebih ringan. Sholat setelah sholat subuh, sholat zuhur, asar itu sholatnya lebih ringan dibandingkan dengan sholat subuh. Ketika sholat subuh, salah satu surat yang langsung disebutkan dalam dalil adalah membaca surat Qaf. Surat Qaf ini buatan surat Qaf ayat 1 sampai 10, ayat 1 sampai terakhir, full satu surat. Di riwayat lain juga dijelaskan, ada yang menjelaskan Rasulullah ketika sholat subuh membaca surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la. Surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la. Dan itu hitungan paling pendek. Ketika sholat subuh yang paling pendek, Rasulullah itu pernah membaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah, sama surat Sabbihisma rabbikal a'la. Itu yang sekiranya paling pendek dibaca oleh Nabi ketika sholat subuh. Kalau yang lebih sering dilakukan oleh Nabi antara 60 sampai 100 ayat itu ketika sholat subuh. Jadi ini ku mesake jamaah sing kira-kira rada telat sehingga dia tetap bisa ikut sholat bersama imam. Ini hikmah dari sholat subuh disunahkan baca surat yang panjang. Kemudian yang kedua, ketika sholat zuhur, bacaan yang disunahkan di dalam sholat zuhur adalah Al-Wasitul Mufassal. Di surat Mufassal, surat Mufassal itu surat yang kalau bahasa kita surat pendek. Kalau secara bahasa dari kata fasla itu suratnya itu terpisah-pisah. Jadi sini bisa. Jadi suratnya itu ayatnya itu pendek-pendek. Surat Mufassal adalah surat yang ayatnya itu pendek. Dan surat Mufassal itu memang ada dua pendapat. Ada yang menjelaskan surat Mufassal itu dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Ada yang menjelaskan Mufassal itu surat Qaf sampai An-Nas. Dan surat Mufassal sendiri terbagi menjadi 3. Ada namanya Tiwalil Mufassal, surat Mufassal yang dawa. Ada surat Awsatul Mufassal, surat Mufassal yang pertengahan. Kemudian ada yang ketiga, surat Mufassal Qisarul Mufassal, surat Mufassal yang pendek-pendek. Surat Mufassal yang panjang niku mulai ada khilafiyahnya. Nah niku tenggen ngadhape niku enten. Tiwalul Mufassal, surat Mufassal yang panjang niku kalau menurut Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi niku adalah mulai dari surat Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Wah enjing niku dolan ten pondok Al-Hikmah Suraimaniyah. Itu pondoknya pakai metode Turki Utsmani. Mereka yang diajarkan mazhabnya Hanafi. Dan ustazahnya niku komunikasinya ngangge bahasa Turki. Bahasa Turki. Ten daerah ini. Wetan besi. Besi ngetan terus gitu. Bukan ada lali lah. Tadi pagi bulan Riko. Bulan kali komunitas infak beras, komunitas gerakan infak beras.
untuk memberatkan pondok-pondok. Ada 89 pondok yang kita distribusikan tadi. Menurut mazhab Hanafi, surat Tiwalul Mufassal itu dari surat Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Menurut mazhab Maliki, Tiwalul Mufassal adalah surat Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. Menurut mazhab Hambali, Tiwalul Mufassal itu surat Qaf sampai An-Naba. Menurut Syafi'i juga sama, surat Qaf sampai An-Naba. Itu surat An-Naba ini nomor amma yatasaalun. An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati nashqa. Itu surat mufassal yang panjang. Sedangkan surat mufassal yang pertengahan, al-wasitul mufassal, itu berarti setelahnya. Kalau kita pakai mazhab Hanafi, mazhab Hambali atau Syafi'i, berarti setelah An-Naba. Setelah An-Naba apa surat An-Nazi'at. An-Nazi'at sampai sebelum surat Ad-Duha. Belum surat Ad-Duha itu surat apa? Dulu akan urutan kadang berarti apa? Surat Al-Lail. Di saking An-Nazi'at sampai Al-Lail niku masuknya Ausatul Mufassal. Nah, itu yang dibaca ketika sholat zuhur. Sholat zuhur itu yang dibaca antara surat An-Nazi'at sampai surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri was sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj. Rasulullah ketika sholat zuhur dan asar membaca surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Ini terjemahannya tadi saya kurang rada hilang. Rasulullah membaca At-Tariq dan Al-Buruj ketika salat zuhur dan asar. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil laili idza yaghsha. Di dalam salat zuhur Nabi membaca surat Al-Lail. Wa fil asri nahwa dzalik. Di dalam salat asar juga semisal itu. Wa fis subhi atwala min dzalik. Di dalam salat subuh bacanya lebih panjang. Bacanya lebih panjang. Kemudian ada juga pendapat bahwa ketika salat zuhur itu juga membaca surat Tiwalul Mufassal, surat Mufassal yang panjang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan laqad kanat shalatul zuhri tuqamu fayadhhabu dzahib ilal baqi fayaqdi hajatah. Sesungguhnya pernah didirikan salat zuhur di zaman Rasulullah. Kemudian ada seseorang yang pergi ke tanah Baqi. Jadi ikut sholat ada orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah, tapi dia keluar untuk buang hajat dulu ke tanah Baqi. Baqi niku enten daerah Madinah niku kawasan makam. Nah, tapi waktu itu masih belum bentuk makam. Itu adalah tempat untuk buang hajat. Fayaqdi hajatahu. Kemudian dia membuang hajatnya, menyelesaikan hajatnya. Tsumma yatawaddu. Kemudian dia berwudu. Tsumma yati
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Dan Rasulullah ternyata masih berada di rakaat yang pertama karena Nabi memanjangkan bacaannya. Kira-kira nek ada yang ten masjid terus mlebu ten kolam, terus mlebu melih ten masjid, kira-kira salate tesih rakaat pertama napa pun bukan. Padahal niki WC-ne niku mboten kok ten cerak masjid, niki rada tekan masjid, saking masjid. Pulang lagi ke masjid, ternyata Nabi masih rakaat yang pertama. Buang hajat niku butuh waktu yang cukup lama. Kemudian jalannya juga rada lumayan adoh. Ternyata Nabi masih rakaat yang pertama. Berarti surat yang dibaca ketika sholat duhur pun juga agak panjang. Nabi pernah seperti itu. Nabi pernah sholat duhur niku rada dawa. Kan iki dikira lali niki Imam. Tasbih subhanallah. Niku bacaan ketika sholat duhur. Bacaan sholat duhur niku nanti yang mensunahkan membacanya adalah Ausatul Mufassal atau Tiwalul Mufassal. Surat Mufassal yang pertengahan atau surat Mufassal yang panjang. Kemudian tentang sholat asar. Ketika sholat asar, yang disunahkan dalam sholat asar setelah membaca surat Al-Fatihah adalah setengah dari ukuran bacaan waktu sholat duhur. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, baik dari Hanafiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hambali pendapatnya adalah ketika sholat asar itu bacaannya separuh dari sholat zuhur. Ini disimpulkan dari dua hadis ini. Hadis yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil dhuhri fil laili idza yaghsha. Rasulullah ketika salat zuhur membaca surat Al-Lail wa fil asri nahwa dzalik. Dan ketika asar mirip dengan itu. Ini hadis yang pertama. Jadi tidak bisa ketika kita membaca satu hadis langsung nyimpul. Kita simpulkan dari hadis yang lain. Hadis yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan kunna nahruzu qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil dhuhri wal asri. Kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur dan asar. Fa hazarna qiyamahu fi rak'atayn ulayayn min adh-dhuhri. Kemudian kami mengira-ngira mengukur berdirinya Nabi di dua rakaat yang awal dari salat zuhur, qadra alif lam mim tanzil as-sajdah. Rakaat yang pertama dan kedua salat zuhur lamanya sekitar membaca surat as-sajdah. Surat as-sajdah niku nomor suratnya 32. Salat zuhur itu salat zuhur kira-kira maca surat as-sajdah. Wa fil ukhrayaini, dan di dalam dua rakaat yang terakhir kira-kiranya adalah nisbi min dzalik, separuhnya. Wa fil ulayaini min al-asri, dan di dalam dua rakaat yang pertama dari salat asar, rakaat pertama dan kedua dari salat asar, ala qadril ukhrayaini min adh-dhuhri. Kira-kira bacaan dua rakaat yang akhir dari salat zuhur. Wal ukhrayaini ala nisbi min dzalik. Sedangkan dua rakaat yang terakhir dari salat asar separuhnya lagi. Jadi
dua dalil yang menjelaskan tentang kesimpulannya bahwa Rasulullah ketika sholat asar itu biasanya bacaannya separuh dari sholat zuhur, separuh dari sholat zuhur. Kemudian ketika sholat maghrib, nah, yang pendek ini biasanya harusnya adalah sholat maghrib ini. Disunahkan ketika sholat maghrib membaca surat Qisarul Mufassal, surat mufassal yang pendek. Surat mufassal yang pendek. Surat mufassal yang pendek itu kalau menurut mazhab Hanafi dari surat Al-Bayyinah sampai An-Nas. Ya, Al-Bayyinah itu masuknya surat pendek kalau menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i ini sama. Qisarul Mufassal itu surat Ad-Duha sampai An-Nas. Salat maghrib itu justru yang paling pendek. Kenapa salat maghrib ini yang paling pendek? Karena waktunya paling singkat. Di antara semua salat, di antara 5 salat itu yang waktunya niku paling pendek adalah salat maghrib. Makanya dalam hadis, yaitu hadis ketika malaikat Jibril mengajari tata cara sholat, waktu sholat kepada Rasulullah SAW untuk sholat zuhur, asar, isya, dan subuh di hari yang pertama dilakukan di waktu yang awal, sedangkan di hari yang kedua dilakukan oleh malaikat Jibril di waktu yang akhir. Berbeda dengan sholat maghrib, baik hari yang pertama dengan hari yang kedua niku sama waktunya. Karena waktu sholat maghrib niku sithik. Maka karena sithike waktu niku disunahkan ketika sholat maghrib bacanya sholat yang pendek. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Yasar dan Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Aku tidak pernah sholat di belakang sahabat sesudah Rasulullah yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah dengan si fulan. Si fulan itu seseorang. Kalau di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya. Sulaiman mengatakan kana yutilu ar-rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri. Dia atau Rasulullah SAW memanjangkan 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur. Wa yukhaffifu al-ukhrayaini. Kemudian meringankan, mempercepat 2 rakaat yang terakhir. Wa yukhaffifu al-asra, meringankan salat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Dan di dalam salat maghrib membaca surat mufassal yang pendek. Wa yaqra'u fil isya bi wasatil mufassal. Di dalam salat isya membaca surat mufassal yang pertengahan. Wa yaqra'u fis subhi bi tiwalil mufassal. Di dalam salat subuh membaca surat mufassal yang panjang. Imam Asy-Syafi'i beliau menyebutkan bahwa alasan lain disunahkan baca surat pendek pada surat maghrib adalah karena maghrib memiliki waktu yang pendek, maka lebih baik memendekkan bacaan-bacaan dalam sholat tersebut. Namun ini tidak mutlak. Di beberapa kesempatan pun Rasulullah juga pernah membaca surat yang agak panjang ketika sholat maghrib. Ada beberapa riwayat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, pernah Rasulullah niku ketika maghrib membaca surat panjang, yaitu surat Al-A'raf atau surat At-Tur atau surat Al-Mursalat. Kalau kita hitung di waktu yang sekarang niki katose napa nggih?
pun nabrak sholat, bisa jadi nabrak ke sholat isya. Karena memang perputaran waktu niku semakin lama semakin cepat gitu. Perputaran waktu niku semakin lama semakin cepat. Tekstual, kalau kita praktekkan secara tekstual, bisa jadi yang dilakukan oleh Rasulullah tidak mungkin dilakukan di zaman ini. Pernah Rasulullah niku sholat dalam satu malam, sholatnya Nabi niku banyak sekali rakaatnya. Kemudian dalam satu rakaat niku membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, terakhir Al-Maidah dalam satu rakaat. Kemudian rukuknya panjangnya seperti ketika berdiri. Rukuke niku suwene kaya dene ngadeke. Iktidalnya jelungok dengan nggih. Kira-kira jenengan le rukuk sekitar 5 menit ngoten pripun. Jungkal palingnya. Jungkal kira-kira nggih. Rasulullah pernah melakukan itu. Rukuknya sepanjang ketika berdiri. Sujudnya juga selama ketika berdiri. Umpamane niku 4 rakaat, kira-kira sewengi niku nyandak mboten. Al-Baqarah niku sudah 3 juz, sekitar 3 juz. Tekan Al-Maidah niku pinten-pinten pirang juz, Pak? Sekitar 6 juz nih. 6 juz napa 7 juz nih. Anggaplah 6 juz. 1 juz niku nek maca cepet nggih setengah jam. Nek maca tartil nggih, nek maca setengah jam niku lek maca ngebut, Mas. Tapi nek lek maca tartil 1 jam. 6 jam. 1 rakaat niku 6 jam tambah 6 jam tambah os. Nek diitung ngangge jam sak niki mboten nutut gitu. Itu juga membuktikan bahwa perputaran waktu niku semakin lama semakin cepat. Saat ini niku nunggu maghrib saking asar itu rasa cepet gitu. Rasa lebih cepet sangat. Kemudian niku maca surat Al-A'raf pas salat maghrib. Saged-saged nggih pun maupun nabrak isya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-5 ya, salat isya. Bacaan yang disunahkan dalam salat isya. Ketika salat isya niku disunahkan membaca surat Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal niku surat mufassal yang pertengahan. Mufassal yang pertengahan antara An-Nazi'at sampai Al-Lail. Dibaca ketika sholat isya. Nah, ini hadisnya sudah kita baca tadi sebelumnya. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa pada saat sholat isya Rasulullah pernah juga membaca surat At-Tin. Memang yang dilakukan Rasulullah itu terkadang berbeda. Untuk menjelaskan itu adalah hal-hal yang sifatnya niku tanawuh. Tanawuh niku napa ragam. Ya kadang oleh ngenten iki, kadang boleh dilakukan dalam bentuk yang lain. Niku istilahnya adalah tanawuh, ragam dalam beribadah. Seperti ketika jenengan sholat, ketika sujud boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la, boleh juga membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, boleh juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, dan bacaan-bacaan yang lain. Itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah dan itu sifatnya adalah ragam.
semuanya boleh dilakukan. Rasulullah pernah juga di dalam salat Isya membaca surat At-Tin, jadi pendek. Dalam beberapa kesempatan yang lain beliau juga membaca surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Pernah juga membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Pernah juga membaca surat Al-Lail atau yang semisalnya. Dan beliau pernah mengingkari jika pada waktu-waktu tersebut membaca surat Al-Baqarah. Dalam kitab Zadul Ma'ad pernah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Mboten angsal pas salat Isya niku maca surat Al-Baqarah secara utuh, Pak. Nek namung napa? 3 ayat atau 5 ayat, dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Yang diingkari adalah ketika membacanya secara utuh. Karena kalau dibacanya secara utuh, itu bisa jadi membuat makmumnya itu sangat ngantuk gitu. Sedangkan orang iman itu kebiasaannya adalah sholat malam gitu, sholat malam, sehingga turunin itu rada gase. Nek maca Al-Baqarah niku lek turune nggih bengi banget. Nah, niku tentang apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah di dalam salat wajib. Ada hadis yang kedua diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ini terkait dengan bacaan Isya. Anna Mu'adz bin Jabal shalat al-Isya fatawwala ala ashabi, yang kita ceritakan tadi. Mu'adz bin Jabal pernah sholat Isya, kemudian beliau memanjangkan bacaan sholatnya, yaitu membaca surat Al-Baqarah. Fa ukhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kemudian Rasulullah diberitahu tentang perilaku Mu'adz bin Jabal tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Rasulullah berkata pada Mu'adz. Nabi langsung menegur Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu berbuat kerusakan di tengah-tengah manusia? Apa ora mesake karo makmume? Nek wonten kan padha karo mesake makmume kudu. Mas ngrusak makmume. Kudune makmum niku bisa ikut salat berjamaah, sing mutung malah dadi salat munfarid. Khafif 'alan nas, ringankanlah bacaan salat untuk manusia. Waqra bisyamsi wa duhaha, bacalah surat Asy-Syams, bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la, bacalah surat Al-A'la wa nahwi dzalik atau yang semisalnya. Berarti ini termasuk bagi para sahabat itu surat yang ringan gitu. Surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, surat At-Tariq, surat Asy-Syams itu surat-surat yang pendek. Surat Al-Balad itu surat yang pendek. Wala tasyqa 'alan nas, janganlah kamu memberatkan manusia. Dan ketika kita sholat itu kita diperbolehkan untuk membaca dua surat dalam satu rakaat. Satu rakaat membaca 2 surat itu diperbolehkan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, laqad araftu anna dhahir, aku telah paham tentang anna dhahir allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandeng antara an-nadhir. An-nadhir adalah 2 surat yang panjangnya itu hampir sama, dan itu sering dibaca oleh Nabi secara bersamaan. 2 surat yang panjangnya hampir sama dan dua-duanya dibaca dalam satu rakaat. Berarti itu diperbolehkan, menggandeng 2 surat dalam satu rakaat, itu diperbolehkan. Bagaimana kalau membaca tidak utuh satu
surat, tidak utuh 100 surat. Kalau menurut jumhur ulama itu diperbolehkan, mayoritas ulama memperbolehkan membaca tidak secara utuh 1 surat. Yang berbeda adalah di mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki memakruhkan membaca sepenggal surat di dalam 1 rakaat. Wah, ini dalam 1 rakaat kamu membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, itu kalau menurut Imam Malik niku makruh. Yang lebih diutamakan adalah membaca utuh 1 surat daripada membaca setengah surat atau separuh surat atau secuil surat. Mending membaca surat pendek tapi utuh. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Prinsipnya adalah ketika kita membaca surat itu baca yang sekiranya mudah bagi kita. Bacaannya ketika sholat sendiri dianjurkan banget bacaannya yang panjang, kecuali ada pengkhususan seperti tadi ketika sholat sunnah fajar itu disunahkan membaca 2 surat yang pendek, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau tidak ada pengkhususan disunahkan baca surat yang panjang. Kemudian ketika sholatnya berjamaah, perhatikan kondisi makmum, dan makmumnya juga jangan terlalu banyak protes, karena bagi kita mungkin pendek karena kita standarnya itu terlalu terlalu minimalis, terlalu rendah. Sak dhuwure kulku niku wis kedawan. Dan itu karena standarnya terlalu rendah itu karena keimanannya kita niku tipis. Kita niku keimanannya terlalu tipis. Bagi para sahabat yang pendek niku nopo? Pendek niku surat-surat mufassal itu adalah surat yang pendek. Nanti ketika sholat terawih niku pamane nggih. Ketika sholatnya milih yang 11 rakaat niku paling tidak suratnya yang agak panjang. Kecuali kalau jenengan milih sing 23 rakaat, suratnya sing Ad-Duha, Ad-Din, Al-Qari'ah, niku monggo. Tapi kalau suratnya terawih niku yang 11 rakaat, maka sunnahnya adalah yang panjang. Maka dalam hadisnya kan fala tasal an husnihina atau lihina, jangan ditanyakan panjang dan baiknya salatnya Rasulullah yang 11 rakaat. Insyaallah mengatakan kesatuan terangkan karena kesalahan adalah kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.